warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwit Atika. Saya mahasiswi semester 3 Program Studi Teknik Informatika UINSES Riau. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan cara penerapan supertype dan subtype pada aplikasi Oracle Data Modeler. Baik, sebelum kita melakukan penerapan untuk supertype dan subtype pada aplikasi Oracle Data Modeler ini, terlebih dahulu, di sini saya akan menjelaskan apa itu supertype dan apa itu subtype. Nah, untuk supertype itu adalah sebuah entitas bertipe umum yang memiliki satu atau lebih subtypes atau di sini pewarisan ya. Nah, untuk subtype itu sendiri adalah pengelompokan sebagian entitas dari suatu entitas tipe yang memiliki atribut yang berbeda dengan kelompok yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita langsung membuat untuk penerapannya. Baik, di sini langsung saja kita akan melakukan penerapan supertype dan subtype pada aplikasi Oracle Data Modeler, mulai dari tahapan konseptual sampai dengan model fisiknya. Nah, untuk studi kasus kali ini saya akan membuat supertype karyawan yang mempunyai subtype tetap dan tidak tetap. Nah, kita bisa ke bagian logical. Kita buat sebuah entitas baru ya dengan mengklik New Entity. Nah, kita buat entitas dengan nama karyawan karena ini akan menjadi subtype-nya. Kita bisa play. Lalu kita ke bagian atribut. Kita buat atribut pertama dari entitas karyawan itu adalah ID karyawan, ID underscore karyawan. Nah, lalu kita pilih logical, kita select search type-nya itu varchar dan kita isi size-nya 25. Lalu kita buat di sini primary UID. Kita play. Lalu kita buat atribut selanjutnya, yaitu nama depan, nama underscore depan ya. Lalu kita select logical dan kita pilih search type-nya itu varchar, kita isi di sini 25 dan kita checklist yang mandatory ya. Kita apply. Kita buat untuk atribut yang ketiga yaitu nama belakang, nama underscore belakang. Kita select yang logical. Untuk search type-nya kita pilih varchar dan size-nya kita isi 25. Kita klik mandatory, kita apply. Jika sudah selesai, kita bisa langsung klik OK. Nah, ini sudah jadi untuk entitas karyawan. Nah, sekarang kita mau buat subtype-nya dengan menggunakan entitas lagi ya. Nah, kita buat entitas tetap. Nah, karena ini sebuah subtype, maka kita harus menyelect atau memilih supertype-nya, yaitu karyawan. Nah, berarti entitas tetap ini berada di dalam supertype karyawan. Gitu ya. Kita bisa apply. Lalu kita select atribut. Kita buat atributnya yaitu gaji bulanan ya. Kalau karyawan tetap kan gajinya bulanan ya. Kalau kita select yang logical, kita pilih search type-nya itu varchar, kita isi di sini 50. Lalu kita klik mandatory dan kita apply. Lalu kita bisa OK-kan. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwasannya entitas tetap ini berada di dalam entitas karyawan. Nah, artinya ini adalah subtype tetap yang berada di dalam subtype karyawan. Nah, kita akan membuat subtype lagi seperti yang tadi, caranya sama. Kita klik New Entity. Nah, untuk subtype yang kedua kita buat tidak tetap ya. Tidak tetap. Nah, kita pilih supertype-nya karyawan. Nah, di sini ada dua pilihan ya, karena sudah ada dua entitas yang kita buat. Nah, tapi kita ingin
membuat subtype tetap ini berada di dalam subtype karyawan. Kita pilih yang karyawan. Kita bisa apply dan kita ke bagian atribut. Untuk atributnya, kalau tidak tetap itu biasanya gajinya harian ya. Gaji harian. Oke, kita select yang logical. Untuk search type-nya varchar dan size-nya kita isi 50 deh. Kita klik mandatory dan kita apply. Lalu kita OK-kan. Nah, kita bisa rapikan ya untuk subtype dan supertype-nya seperti ini. Oke, nah di sini ada perbedaan ya tentang mana yang primary UID dan mana yang tidak. Nah, di sini primary UID itu dilambangkan dengan tanda pagar. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah entitas lagi untuk supaya si supertype ini bisa melakukan relasi. Nah, kita buat entitas baru namanya perusahaan. Oke, kita bisa apply dan kita select atribut. Kita buat atribut pertamanya itu ID perusahaan dan kita pilih yang logical. Untuk search type-nya kita pilih varchar ya. Untuk size-nya bebas. Saya bikin di sini 25. Nah, untuk ini kita checklist yang primary UID. Nah, ini akan menjadi primary UID. Kita play dan kita buat atribut selanjutnya yaitu nama perusahaan. Kita pilih logical. Kita pilih search type-nya itu varchar dan size-nya kita buat di sini 25. Kita select yang mandatory ya, kita apply. Nah, kita bisa OK-kan. Nah, di sini akan terbuat entitas baru ya. Nah, setelah dibuat entitas perusahaan, kita bisa membuat relasi antara entitas karyawan dengan entitas perusahaan ini ya. Nah, sebelum membuat sebuah relasi, kita alangkah baiknya menganalisa terlebih dahulu. Relasi apakah yang akan terjadi antara karyawan dan perusahaan. Nah, sebuah perusahaan itu bisa memiliki lebih dari satu karyawan ya. Tetapi, seorang karyawan itu hanya bisa bekerja pada satu perusahaan. Nah, jadi bisa kita simpulkan untuk relasinya adalah ini to 1. Kita bisa select yang ini, new 1 and relation. Kita ambil dari sini ya, karena dari 1 ke banyak. Atau bisa dibalik dari banyak ke 1. Nah, kita bisa OK-kan. Nah, sini sudah terbuat ya relasi antara karyawan dan perusahaan, di mana banyak karyawan itu bisa bekerja dalam satu perusahaan. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk satu relasi lagi. Kita akan buat sebuah entitas baru ya. Kita buat entitas di sini namanya jabatan. Kita select atributnya, kita buat atributnya yaitu nama jabatan, nama underscore jabatan. Kita pilih yang logical, kita pilih yang varchar. Untuk search type-nya ini kita isi 25 aja deh. Terus kita pilih mandatory dan kita apply. Kita OK-kan. Dan sudah terbuat ya entitas baru lagi bernama entitas jabatan. Nah, kita akan merelasikan antara entitas jabatan ini dengan entitas karyawan. Nah, kita analisa dulu nih, kira-kira entitas jabatan dengan entitas karyawan ini mempunyai relasi apa ya, gitu kan. Nah, kita identifikasi nih, biasanya seorang karyawan itu hanya punya satu jabatan, berarti
relasinya itu 1:1 gitu ya, satu karyawan punya satu jabatan. Jadi kita pilih yang ini ya, one to one. Ini sudah benar. Nah, ini untuk name search-nya kita bisa isi aja ya. Kita bisa isi untuk name search-nya itu karyawan itu memiliki jabatan. Nah, jabatan itu dimiliki oleh karyawan. Kita apply dan kita aplikasikan. Nah, dari relasi ini kita bisa membaca bahwasannya satu karyawan itu hanya bisa mempunyai satu jabatan ya. Nah, tidak mungkin satu karyawan itu bisa punya banyak jabatan. Oke, nah untuk setiap karyawan ini pasti punya jabatan ya, walaupun dia karyawan biasa misalnya. Nah, seperti itu. Jadi, sudah selesai untuk model konseptualnya. Nah, sekarang kita akan membuat model konseptual ini menjadi model fisik. Nah, caranya kita klik icon yang tanda panah ke kanan ini ya. Ini ada namanya Engineer to Relation Model. Kita klik. Lalu ini pastikan terchecklist semuanya. Dan ini tombolnya tertutup. Kita bisa klik engineer yang ada di bawah itu ya. Kita bisa klik engineer. Oke, ini adalah model fisik dari konseptual model atau model konseptual yang sudah kita generate tadi ya. Nah, di sini ada entitas atau supertype karyawan yang mempunyai subtype tetap dan tidak tetap. Nah, untuk entitas karyawan ini mempunyai relasi ke entitas perusahaan, di mana relasinya yaitu banyak ke satu, atau bisa dibalik dari satu ke banyak. Nah, bisa dibaca bahwasannya banyak karyawan itu bisa bekerja pada satu perusahaan. Nah, di mana satu perusahaan itu bisa memiliki lebih dari satu karyawan atau banyak karyawan. Nah, untuk relasi karyawan dengan jabatan ini, pastinya satu karyawan itu hanya mempunyai satu jabatan ya. Oke, untuk relasinya sudah dijelaskan dan semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.